Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan menjelaskan mengenai mikrokontroler Atmega harga ESP8266 dan ESP32. Apa itu mikrokontroler Atmega? Mikrokontroler Atmega adalah keluarga mikrokontroler berbasis arsitektur AVR yang dikembangkan oleh Atmel Corporation, sekarang bagian dari Microchip Technology. Mikrokontroler ini terkenal karena efisiensi, fleksibilitas, dan kemampuan pemrogramannya yang mudah. Atmega banyak digunakan di bidang otomasi, perangkat, elektronik konsumen, dan pendidikan, termasuk dalam platform Arduino. Arsitektur AVR. Mikrokontroler Atmega menggunakan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computing, 8 bit AVR. Arsitektur ini dirancang untuk efisiensi tinggi yang memungkinkan pengelolaan instruksi dalam satu siklus clock. Fitur utama arsitektur AVR. Yang pertama yakni register general purpose. Sebanyak 32 register kerja yang memungkinkan akses data cepat. Kemudian instruksi RISC. Memiliki set instruksi sederhana tetapi kuat, memungkinkan eksekusi cepat. Kemudian yang ketiga, efisiensi daya. Mendukung mode hemat daya seperti sleep mode. Spesifikasi utama. Jadi spesifikasi Atmega ini ya berbeda-beda tergantung pada model Atmega yang digunakan. Misalnya seperti Atmega 8, Atmega 16, Atmega 328, dan lain-lain. Tapi secara umum memiliki karakteristik sebagai berikut. CPU-nya yakni 8 bit, frekuensi clock-nya hingga 16 MHz. Kemudian memori yang pertama ini flash untuk menyimpan program 8 KB hingga 256 KB. Kemudian SRIM untuk data 512 bit hingga 8 KB. Kemudian EEPROM untuk penyimpanan non-volatil 812 bit hingga 4 KB. Kemudian pin 1/0, 8 hingga 100 pin input atau output tergantung model komunikasi. Kemudian peripheral, kemudian ADC, analog to digital converter. Kemudian PWM, pulse width modulation. Kemudian timer counter dan UIRT, SPI, dan 12C. Fitur utama mikrokontroler Atmega. Yang pertama yakni unit ADC. Konverter ADC 10 bit atau 12 bit untuk membaca sinyal analog, digunakan dalam sensor, joystick, atau aplikasi lainnya yang memerlukan input analog time. Kemudian PWM, pendukung pengontrolan perangkat seperti motor, LED, atau speaker. Terdapat beberapa kanal PWM pada tiap model. Dan fitur yang ketiga, komunikasi serial, UIRT atau USIRT, untuk komunikasi serial dengan perangkat lain seperti komputer. SPI untuk komunikasi cepat antar perangkat, dan 12G TWI untuk komunikasi dengan banyak perangkat dalam satu bus. Keempat yakni interupsi, mendukung interupsi eksternal dan internal untuk pengelolaan peristiwa real. Yang kelima yakni timer atau counter, memiliki beberapa timer yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi seperti perhitungan waktu dan memproduksi gelombang. Contoh model Atmega. Contohnya yakni Atmega 8, mikrokontroler sederhana dengan fitur dasar cocok untuk aplikasi kecil. Kemudian ada Atmega 16 atau 32, digunakan dalam aplikasi yang memerlukan lebih banyak sumber daya.
Kemudian ada juga Atmega 328. Atmega ini sering digunakan pada papan Arduino Uno. Kemudian ada Atmega 2560 digunakan pada Arduino Mega, yang mana memiliki lebih banyak satu slash O dan memori. Kemudian keunggulan dari microcontroller Atmega ini yaitu efisiensi daya, mode hemat daya yang beragam, cocok untuk aplikasi yang membutuhkan konsumsi daya rendah. Kemudian yang kedua ini pemudahan pemrograman, mendukung berbagai compiler seperti AVR, GCC, dan IDE populer seperti Arduino IDE. Kemudian keunggulan yang ketiga ini komunitas besar, dukungan komunitas pengguna yang luas mempermudah pemecahan sebuah masalah. Hubungan microcontroller Atmega dengan Arduino. Microcontroller Atmega menjadi inti dari banyak papan Arduino, seperti yang pertama yakni Arduino Uno menggunakan Atmega 328P. Kemudian ada juga Arduino Mega menggunakan Atmega 2560. Arduino menyederhanakan proses pemrograman dan pengaturan hardware Atmega, membuatnya sangat populer di kalangan pemula dan pengembang. Kemudian yang masuki pembahasan yang kedua yakni ESP8226. ESP8266 adalah SoC, System on Chip, dengan kemampuan Wi-Fi yang sudah terintegrasi. Microcontroller ini memungkinkan perangkat untuk terhubung ke jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan perangkat tambahan. Chip ini dirancang untuk aplikasi IoT seperti sensor pintar, kontrol rumah, dan perangkat otomatisasi lainnya. Modul-modul ESP8226. Keluarga ESP8266 mencakup beberapa modul, antara lain yaitu yang pertama ESP01, versi pertama paling dasar dari ESP8266. Kemudian memiliki 2 GB. Kemudian ESP01 ini memiliki 2 GPIO dan biasanya digunakan untuk aplikasi kecil. Kemudian ukurannya sangat kecil namun memiliki keterbatasan dalam pengembangan. Kemudian seri yang kedua ada ESP07 dan ESP12, dilengkapi dengan lebih banyak GPIO, memiliki antena internal atau konektor untuk antena eksternal. Kemudian lebih fleksibel dibandingkan ESP01. Kemudian ada MCU, port pengembangan yang berbasis ESP8266, dilengkapi dengan port USB kemudahan pemrograman, yang mana mendukung pemrograman menggunakan Arduino IDE, MicroPython, atau Lua. Fitur utama ESP8266. Fitur utama ESP8266 antara lain sebagai berikut. 1. Microcontroller terintegrasi, dilengkapi dengan prosesor Tensilica Extensa LX106 yang memiliki clock hingga 80 MHz atau 160 MHz. Yang kedua, Wi-Fi terintegrasi, mendukung mode Wi-Fi 802.11 BGN termasuk mode access point IP, session SDI, dan keduanya IP plus SDI. Kemudian yang ketiga, GPIO dan peripheral, memiliki pin general purpose input-output GPIO, IDC, PWM, SPI 12C, dan UART untuk koneksi perangkat tambahan. Fitur keempat yakni RAM dan memori flash. Biasanya memiliki RAM 80 KB sampai 160 KB dan memori flash hingga 8 GB tergantung pada modul. Kemudian fitur utama yang kelima yaitu protokol jaringan, mendukung TCP atau IP, HTTP, MQTT, dan protokol jaringan lainnya. Kelebihan ESP8266. Kelebihan ESP8266 diantaranya sebagai berikut.
Yang pertama, harga yang terjangkau. Salah satu alasan utama popularitas ESP8266. Mulai mudah diprogram, bisa diprogram dengan banyak bahasa pemrograman seperti C atau C++ menggunakan Arduino IDE atau Python dengan MicroPython. Kemudian komunitas yang besar, dan yang terakhir konektivitas Wi-Fi yang andal, cocok untuk aplikasi IoT yang membutuhkan konektivitas jaringan. Kekurangan dari ESP8266 ini yakni jumlah GPIO terbatas. Jumlah GPIO lebih sedikit dibandingkan mikrokontroler lain seperti ESP32. Kemudian kinerja yang lebih rendah, prosesor dan kemampuan lainnya tidak sekuat ESP32. Dan yang terakhir, tidak mendukung Bluetooth. ESP8266 hanya mendukung Wi-Fi, sedangkan ESP32 mendukung Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian pembahasan yang ketiga yakni ESP32. ESP32 adalah serangkaian mikrokontroler sistem pada chip berbiaya rendah dan berdaya rendah dengan Wi-Fi terintegrasi dan Bluetooth mode ganda. Seri ESP32 menggunakan mikroprosesor dan Silika Extensal XS6 dalam variasi inti ganda dan inti tunggal mikroprosesor inti ganda Extensal X7 atau mikroprosesor RISC V inti tunggal dan mencakup scalar antena internal, balun RF, penguat penerima draw rendah, filter, dan modul manajemen daya. Umum yang ditemukan pada PCB khusus perangkat atau pada berbagai papan pengembangan dengan pin GPIO dan berbagai konektor tergantung pada model dan produsen papan. ESP32 dibuat dan dikembangkan oleh Espressif System, sebuah perusahaan Tiongkok yang berpusat di Shanghai dan diproduksi oleh TSMC menggunakan proses 40nm mereka. Ini adalah penerus mikrokontroler ESP8266. Fitur-fitur ESP32. Fitur-fitur ESP32 meliputi berikut ini. Yang pertama, prosesor GPU mikroprosesor Extensal dual core atau single core 32 bit RX6 beroperasi pada 160 atau 240 MHz dan berkinerja hingga 600 IPS. Yang kedua, memori RAM 820 KB, ROM 448, konektivitas kabel, jaringan Wi-Fi 802.11 BGN, Bluetooth V4.2, BRIDR, NBLE, berbagai radio dengan Wi-Fi. Kemudian fitur selanjutnya ini antar muka periferal. Ini 34 kali GPIO dan dapat diprogram IDC SR 12 bit hingga 18 saluran, 2 kali DAC 8 bit, 10 sensor sentuh, GPIO pengendalian kapasitif, 4 kali SPI, 2 kali antarmuka bahasa 3 kali bahasa Indonesia, pengontrol host SD, SDIO atau CIATA, MMC, IMMC. Kemudian protokol waktu presisi IE 1588 yang direncanakan. Bisa BIS 2.0, kemudian pengontrol jarak jauh, inframerah, penghitung pulsa, motor PWM, LED, PWM, penguat analog daya rendah. Kemudian yang fitur kelima, semua fitur keamanan standar IAAA 802.11 terdukung, termasuk WPA, WPA2, WPA3 tergantung versinya, dan bulan authentication and privasi infrastruktur WAP, boot aman, enkripsi kilat, OTP 1024 bit hingga 768 bit untuk pelanggan. Kemudian akselerasi perangkat keras kriptografi ISA2 RSA kriptografi, kurva elliptik ICC, generator angka acak
RNG. Manajemen daya regulator internal dengan dropout rendah, domain daya individual untuk RTC harus rendah, minyak 5 mikroampere, bangun dari interupsi GPIO, pengatur waktu, pengukuran ADC, interupsi, sensor sentuh kapasitif. Dan ini adalah contoh varian-varian ESP32, ada ESP32, ESP32, ESP32S2, ESP32S3, ESP32C2, ESP32C3, ESP32C6, ESP32H2, ESP32C5, ESP32P4. Kemudian beberapa penggunaan ESP32. Penggunaan pada perangkat komersial, contohnya ya ini seperti gelang IoT LED milik Alibaba Group, kemudian ada M1 Dinto, ada juga Playdate, konsol permainan video genggam yang dikembangkan bersama oleh Manage INC dan Teenage Engineering. Ada Octopus Energy Mini, monitor energi waktu nyata berbasis ESP32 C6. Kemudian penggunaannya pada perangkat industri seperti perangkat industri NURVA dengan ESP32 Grover atau ESP32 Grover BSoC untuk otomasi dan memantau industri dengan input digital, input analog, output relay, dan beberapa antarmuka komunikasi, mendukung LoRa dan NB-IoT sebagai modul ekspansi. Kemudian penggunaan di bidang akademis. Perangkat ESP32 digunakan dalam lingkungan pendidikan dan proyek penelitian akademis. Misalnya, perangkat ini telah digunakan untuk mengembangkan sistem rumah pintar yang dirancang untuk memantau dan mengendalikan pengisian daya kendaraan listrik dengan mempertimbangkan konsumsi daya peralatan listrik lainnya dan kapasitas daya yang dikontrak. Kemudian kelebihan ESP32 diantaranya ini dual core prosesor, konektivitas yang luas, GPIO dan peripheral yang lebih banyak, dan kapasitas memori yang lebih tinggi. Kemudian ada fitur hemat, enkripsi keamanan, kompatibilitas dan pemrograman antena yang fleksibel. Namun ESP32 ini juga memiliki kelemahan, diantaranya ini seperti harga yang lebih tinggi, konsumsi daya yang lebih tinggi, dan kompleksitas desain, ukuran modul, kemudian kesalahan konfigurasi GPIO, dan overkill untuk proyek sederhana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.